Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bertemu bersilaturahim dalam pengajian klasikal keluarga besar karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kali ini kita akan ngaji bersama dengan Ustadz Dr. Khairuddin Basyori. Beliau adalah Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan tema kita kali ini adalah Akhlak Pribadi Karyawan Amal Usaha Muhammadiyah, dan ini merupakan bagian dari PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita awali pengajian kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan dengarkan bersama tadarus bersama dengan Ustadzah Hajah Wiwit Widyastuti, SAG, Magister Manajemen Manajer Kerohanian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Kali ini beliau akan membawakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Kepada Ustadzah Wiwit Widyastuti kami persilahkan. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30 Al-Baqarah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan manusia yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita dengarkan bersama tadarus Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32 yang dibawakan oleh beliau Ibu Hajah Wiwit Widyastuti SAG MM, Manajer Kerohanian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dan berikutnya kita akan simak bersama tausiah dari Ustadz Dr. Khairuddin Basyori, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kali ini temanya tentang akhlak pribadi karyawan amal usaha Muhammadiyah.
Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada yang bisa diskusikan izin share PPT. Begini Bapak Ibu, saya pertama mohon maaf karena mulainya agak terlambat, ini baru saja selesai rapat. Ini daringnya dari kantor PDAI di Casonoworo, alun-alun utara Yogyakarta. Saya ditugasi untuk matur kepada Bapak Ibu soal akhlak pribadi karyawan AUM. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ada coret-coretan. Begini. Itu Bapak Ibu, kita ini kalau berdoa, salah satu doa kita adalah Robbi habli minas salihin. Ya Rob, berilah aku keturunan yang soleh. Bahkan jadikan aku juga orang yang saleh. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Ini ayat yang paling sering dikutip dulu oleh Pak Cinta. Pak Cinta senang sekali dengan ayat ini. Al-Anbiya ayat 105. Sungguh telah aku tulis di dalam Zabur, setelah tertulis juga di dalam Lauh Mahfud, Dzikr, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Jadi yang bisa mewarisi dunia, yang sukses di dunia, itu mereka yang saleh. Nah, saleh itu ya dalam makna agama itu ma'ruf, itu benar menurut syariat, tetapi juga pas gitu, karena kalau dalam bahasa Jawa itu bener, ya bener, neng ya bener kan gitu kalau orang-orang Jawa. Nah, soal benernya itu ini lebih banyak ke persoalan akhlak, nanti saya akan sampaikan. Dan saleh ini banyak disebut sampai 124 kali, berbagai variasi makna. Dan itu penting sekali bagi kehidupan kita di muka bumi. Bahkan dalam profesi kita, baik sebagai petugas kesehatan maupun sebagai pribadi. Nah, saleh itu sendiri manfaat artinya bisa bermanfaat, berguna, kompeten, ya, berbudi luhur. Ini kan soal akhlak ya, tidak memihak, lurus, jujur, taat, alim, patuh, benar. Ini kalau kita lihat di dalam kamus arti saleh itu seperti itu. Nah, secara lebih spesifik, apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Istilahnya Ibnu Miskawah, bighairi fikrin wala ru'yatin. Jadi sudah spontan, sudah otomatis, karena sudah menjadi habit. Jadi apa yang dilakukan itu sudah otomatis dilakukan, dan itu menjadi kebiasaan, itu yang namanya akhlak. Nah, maka kalau kita bicara akhlak, itu ada 3 komponen penting agar itu bisa menjadi habit. Jadi habit itu irisan yang di tengah itu ya. Ada knowledge-nya, ada desire-nya atau motifnya, ada niatnya, nawaitunya yang di sebelah kanan. Kemudian yang di bawah itu yang namanya keterampilan, jadi skill. Ketika orang untuk mendapatkan habit tertentu, ya komponennya harus 3 ini. Ada ilmunya, dia tahu bahwa itu baik dan harus dilakukan. Kemudian yang kedua, memang punya niat. Jadi nawaitunya jelas sekali, kuat sekali untuk melakukan itu. Nah, jangan lupa ada sisi yang ketiga, yaitu skill. Jadi skillnya ini keterampilan untuk melakukan kebaikan itu. Misalnya, kita ingin bersedekah. Nah, knowledge-nya tahu bahwa sedekah itu penting, sedekah itu akan dibalas dengan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya begitu. Tapi ada supaya bisa menjadi akhlak, supaya bisa menjadi habit, dan setiap kali ada yang misalnya minta sedekah kita bisa memberi, bahkan tidak minta saja kita beri, harus ada desire, harus ada niat. Kalau tidak diniati nggak jalan itu. Misalnya saya harus punya niat bahwa
makin lama sedekah saya harus lebih banyak. Nah, karena itu saya harus bisa menghasilkan banyak supaya bisa sedekah banyak, misalnya begitu. Nah, semangat itu muncul dari desire. Nah, tetapi kalau tidak dibiasakan, tidak dilatih, skill-nya nggak muncul. Misalnya bagaimana kalau buka dompet, itu yang dicari uang besar, bukan uang kecil. Jadi kalau ada kotak lewat, itu yang dicari bukan uang kecil, tapi uang besar. Dan itu dikulinak, dibiasakan. Nah, itu skill, itu sebuah keterampilan. Nah, kalau 3 komponen itu kumpul jadi satu, irisan di tengahnya, itu namanya habit. Itu yang namanya akhlak. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang tahu, misalnya knowledge-nya sudah bagus, tetapi karena nggak ada niat dan bahkan kemudian tidak terampil, maka ya tidak menjadi habit. Meskipun dia tahu sedekah itu penting dan lebih banyak, lebih baik, misalnya gitu, tapi ya tetap nanti kalau sedekah, sedekahnya cuma sedikit, kayak gitu. Padahal knowledge-nya udah baru bagus itu. Cuma karena desire-nya kurang, karena skill-nya kurang, nah maka habit tidak jalan. Nah, maka bicara soal akhlak, kita catatannya ada di situ. Nah, tadi Pak Budi sudah menyampaikan yang namanya PHIWM. Itu kalau kita lihat di poin 2, itu soal akhlak. Jadi kalau akhlak dalam kehidupan pribadi, kalau dalam PHIWM itu saya kutipkan, supaya nanti bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwa setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktekkan akhlak mulia. Ini namanya saja Muhammadiyah, maka kita ittiba kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi akhlak mulia yang seperti apa? Ya seperti Nabi. Sehingga yang dijadikan uswah hasanah, yang dijadikan model dalam kehidupannya, yang harus diteladani, itu adalah akhlak Nabi. Misalnya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang kita kenal sebagai sifat-sifat Nabi dan Rasul itu pertama jujur. Berarti soal amanah, soal kejujuran, soal memegang janji, udah nggak bisa ditawar-tawar karena Nabi begitu, ya kita harus melakukan itu. Komunikatif, ya tabligh. Ya komunikasinya yang enak dong. Apalagi kita di tugas-tugas pelayanan. Kalau komunikasinya nggak enak, ya tablighnya menyakitkan hati kan. Tapi juga di saat yang lain kita harus fatonah. Fatonah itu kalau orang Jawa menyebutnya meletek, banyak akal, kreatif. Jadi fatonah itu bukan cerdas. Kalau cerdas itu kan yang benar cuma satu, alternatifnya cuma satu. Tapi kalau kreatif itu alternatifnya banyak. Nah fatonah itu akalnya banyak. Jadi orang yang fatonah itu kreatif sekali. Misalnya anggarannya terbatas, peralatannya minimal. Tapi bagaimana caranya kita memberi pelayanan yang terbaik? Nah, itu ada kreativitas. Misalnya, contoh yang sederhana, tidak jauh dari rumah saya, itu ada penjual jamu Jawa yang laris sekali. Saya lihat, apa rahasianya? Nah, rupanya begini, dia jual jamu macam-macam seperti umumnya jamu Jawa, itu ibu yang jual, tapi di sebelahnya, bapaknya itu bonus pijet. Jadi kalau kita habis ngantri misalnya beli beras kencur atau beli apa gitu ya, habis itu terus jalan ke sebelahnya sudah disediakan tempat. Nah, bapaknya itu sambil nanya keluhannya apa, terus dipijetin. Jadi itu beli jamu bonus pijet itu kan kreatif sekali. Kan nggak ada di tempat lain ada beli jamu Jawa kok bonusnya pijet misalnya gitu. Ini menarik sekali. Dan itu kemudian habit yang menurut saya bagus sekali. Bagaimana memberikan pelayanan prima kepada customer, ya, kepada pelanggan. Yang kedua, setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas. Nah, ini ikhlas sunniyah, keikhlasan kita dalam beramal. Ya, niatnya itu harus lillah. Bapak Ibu, ikhlas itu kalau dalam bukunya Prof. Yunahar almarhum itu, ikhlas itu komponennya ada 3. Apa itu? Pertama, ikhlas sunniyah, niatnya harus ikhlas. Jadi orang sering salah memahami bahwa ikhlas itu tanpa pamrih. Bukan. Ikhlas itu justru pamrihnya cuma satu, yaitu lillah.
Jadi niatnya itu diniati hanya karena Allah. Bismillah. Nah, karena Bismillah ya atas nama Allah semuanya ini hanya untuk mencari ridha Allah. Misalnya Bapak Ibu bekerja di amal usaha ya diniati sebagai ibadah dan itu semuanya lillah. Nah kalau lillah itu sudah nggak akan ada lelah. Yang kedua, itqanul amal. Jadi orang ikhlas itu niatnya lillah. Yang kedua, dia akan melakukan yang terbaik. Itu yang disebut dengan itqanul amal. To do the best we can do. Lakukan yang terbaik di bidang dan posisi kita masing-masing. Itu akhlak yang baik. Jadi niatnya lillah dan kemudian kita ikhtiar yang terbaik. Nah, yang ketiga, jaudatul adab, yaitu pemanfaatan hasilnya juga harus benar. Artinya apa? Kalau kita sudah sukses, misalnya PKO sudah berkembang jadi lebih besar, maka keberpihakan kepada duafa, kepada mereka yang memerlukan santunan, itu harus lebih besar. Nah, itu yang namanya ikhlas. Jadi jangan dipahami ikhlas itu ya ala kadarnya. Betul. Yang namanya ikhlas itu justru lillah, melakukan yang terbaik, dan kalau sudah hasil ya kita bagi-bagi supaya orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita peroleh. Lalu kita berusaha untuk menjauhkan diri dari perilaku ria, sombong, isrof itu berlebihan, fasad berbuat kerusakan, paksa misalnya berbuat tidak senonoh dan sebagainya. Apalagi kalau kita melakukan kemungkaran, ya akhlak-akhlak yang tidak bagus itu harus kita buang dan kemudian kita ganti dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan itu harus kita biasakan supaya menjadi habit, supaya menjadi akhlak. Nah, maka yang ketiga, setiap keluarga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi akhlakul karimah itu menjadi ciri, misalnya kalau kita jadi karyawan di Aum, nah itu cirinya memang akhlaknya harus mulia. Nah, sehingga apa? Kita ini akan disukai atau diteladani dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, yang sering kita sebut sebagai akhlak mahmudah, yang membuat kita ini dibenci atau dijauhi sesama. Jadi yang kedua ini, Bapak Ibu, yang jelek kita buang, kalau dalam bahasa tasawuf itu takholi itu mengosongkan sifat-sifat yang buruk. Nah, kemudian tahali itu kita install ulang. Apa yang kita install? Yang kita install adalah sifat-sifat yang baik. Misalnya bangsanya iri, dengki kita buang, kita ganti dengan cinta, peduli, misalnya gitu. Sehingga yang muncul adalah akhlakul karimah. Sementara yang akhlak mahmudah itu sudah kita delete, kita buang. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tampil pada kita itu adalah akhlak yang mulia, maka bonusnya adalah kita akan disukai, kita akan diteladani, karena hidup kita inspiratif. Orang lain akan mencoba meneladani kita. Oh, saya pengen seperti beliau, misalnya begitu. Kita dijadikan model. Tentu model utamanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena kita juga meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, nah kita juga bisa kemudian menjadi model alternatif kan, karena kita sebagai manusia biasa, tapi ternyata juga bisa menampilkan karakter mulia misalnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja, menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, nah ini harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan praktek-praktek buruk lainnya yang merugikan hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia. Kita sadar betul, kita tahu Nabi mengatakan ar-rosi wal murtasi binar. Orang yang menyogok dan yang disogok itu dua-duanya neraka. Jadi memang apalagi kalau Bapak Ibu bertugas di bidang-bidang tertentu, itu kadang-kadang rekanan datang. Nah, lalu mereka mulai main-main kan. Nah, itu yang kemudian kalau tidak hati-hati, kita bisa korupsi, kita bisa kolusi. Misalnya begini, ini contoh pengalaman. Suatu ketika di kantor ada yang datang, minta alamat rumah. Saya tanya, itu rekanan dari bank, itu tanya alamat rumah saya. Terus saya tanya,
oh apa? Anu Pak, ada sesuatu yang ingin kita antar ke rumah. Tanya apa? Oh anu Pak, TV besar, jadi TV LED yang gede itu 40 sekian in itu, terus mau diantar ke rumah. Saya tanya, loh kenapa? Ini anu Pak, sebagai ucapan terima kasih dari kami karena bank sudah sangat baik bekerja sama dengan kantor. Nah saya bilang, loh kalau begitu panjenengan berterima kasih kepada kantor, bukan kepada saya. Karena saya hanya menjalankan tugas kantor. Berarti kalau Anda ingin berterima kasih, itu berterima kasihlah kepada kantor. Berarti gini Mas, nanti hadiah itu Anda bawa ke sini saja, tidak usah diantar ke rumah. Nah, padahal Bapak Ibu waktu itu saya belum punya TV besar seperti itu. Sebetulnya pengen juga, tapi saya tahu hadisnya. Arrosi wal murtasi binar. Nah, saya daripada dapat TV tapi masuk neraka, lebih baik toh di kantor juga saya bisa ikut lihat TV. Toh di rumah kita sekarang sudah tidak perlu pakai TV, mau pakai HP saja kita bisa lihat apa saja. Nah, misalnya begitu. Tetapi itu yang sering terjadi di lapangan. Kadang-kadang orang lain itu kita sudah mau mencoba lurus, tapi ada godaan dari orang lain untuk berkolusi misalnya, untuk melakukan praktek-praktek yang tidak baik dalam melaksanakan tugas-tugas dinas kita sebagai karyawan misalnya begitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mendetailkan beberapa hal yang berkaitan dengan akhlak Nabi. Jadi suatu ketika setelah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, itu Nabi pulang dan dalam keadaan yang ketakutan. Nah, kemudian biasa kalau Nabi kundur, tentu menjumpai istrinya, Ibu Khadijah. Nah, pada saat Nabi ketakutan, karena belum pernah ketemu malaikat, nah, waktu itu kan tahanus ya, menyepi di Gua Hira, lalu datangi malaikat, disikap, diminta untuk ikra, dijawab ma'an Nabi Qori, dan seterusnya, lalu turun wahyu yang pertama. Nah, ketika pulang, itu ternyata dalam keadaan takut. Nah, di hadis dikatakan, qalat Khadijah, Ibu Khadijah itu kemudian mengatakan kepada Nabi, kalla absir, fawallahi la yuhzikallahu abadan. Jangan begitu, bergembiralah. Demi Allah, ini kata Ibu Khadijah, la yuhzikallahu abadan, Allah tidak mungkin menghinakan panjenengan. Wallahi, wallahi, demi Allah. Kenapa? Nah, ini ada sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Ibu Khadijah menyangkut Rasulullah. Innaka latasilur rahim. Karena panjenengan itu ahli silaturahim. Yang kedua, batas dukul hadis. Kalau ngendikan mesti jujur. Watah milulka, suka legan golek momongan. Wataksibul makdum, suka membantu orang yang tidak mampu. Watakrid doib, memuliakan tamu. Watu'inu ala nawaibil haq, selalu berpihak kepada kebenaran, pada yang benar. Bukan yang bayar, tapi berpihak kepada yang benar. Nah, nanti bisa dilihat ini dalam hadis Bukhari nomor 4572. Jadi, apa coba kita cek? Sudah seberapa misalnya itu kalau kita bikin skala 1 sampai 5, itu kira-kira kemampuan kita untuk menyambung silaturahmi, skornya berapa? Kita suka silaturahmi, suka menyambung ukhuwah, atau kadang-kadang suka memutus. Nah, kita coba introspeksi. Kalau kita lihat dari akhlak Nabi, pertama Nabi itu ahli silaturahim. Saya ingin memberi contoh, pernah suatu ketika Profesor Kahar Muzakir. Kalau di Kota Gede, dulu PP Muhammadiyah itu Kahar Muzakir, dulu rektor UII yang pertama. Kalau yang di Sulawesi itu Kahar Muzakar. Nah, ini Kahar Muzakir. Itu pernah setelah temannya meninggal, dia punya sahabat karib di Jombang, waktu mau tugas ke Surabaya naik mobil. Itu pesan kepada sopirnya. Padahal waktu itu Pak Profesor Kahar Muzakir ini sudah sepuh. Nanti kalau sampai Jombang, saya mau mampir silaturahmi ke rumah anak teman saya. Jadi orang tuanya sudah meninggal, temannya Prof. Kahar Muzakir, tapi yang mau ditengok itu anak.
Tapi karena Pak Kahar tertidur, Jombang sudah lewat. Nah, sopirnya nggak berani membangunkan. Setelah lewat dari Jombang, Pak Kahar, Profesor Kahar Muzakir ini bangun. Lalu Pak Kahar nanya ke sopirnya, sampai di mana ini? Anu Pak, Jombang sudah. Loh, tadi kan saya pesan, kalau sampai Jombang kita silaturahmi ke rumah teman saya. Balik, diminta kembali ke Jombang, padahal udah lewat itu. Diminta untuk kembali. Nah, singkat cerita, sampai ke rumah yang dituju, cari anaknya, lalu memperkenalkan, saya teman bapakmu, gimana nak keadaanmu. Dia ingin tahu bagaimana keadaan, lalu didoakan. Udah nggak lama dari situ, kemudian ya saling mendoakan, ya nak, saya ini teman bapakmu, nanti kalau ada apa-apa kabari saya. Jadi ini kan anak temennya, itu masih disambung, kan luar biasa. Nah, kalau yang seperti itu, mungkin ya skornya sudah 5, ya kita berapa? 1. Yang kedua, jujur. Berapa jujur kita? Saya punya teman tokoh Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Beliau dulu mantan direktur bank. Tapi yang menjalani hidup jujur, hidup bersih. Sampai dia di rumahnya, saya kaget, di rumahnya yang bagus itu dia taruh 2 sapu besar di kanan kiri pintu masuk rumahnya. Saya tanya, loh Pak, ini kenapa dikasih sapu gede gitu di kanan kiri rumah? Dia bilang, ini untuk mengingatkan saya supaya saya hidup bersih. Seperti sapu ini bersih-bersih. Jadi luar biasa sampai dia bikin simbol begitu untuk mengingatkan yang bersangkutan agar dia bersih, jujur, menjalani hidup itu tidak aneh-aneh. Itu yang kedua. Seberapa kita sudah jujur, kita kalau ngomong bisa dipegang enggak. Yang ketiga, menghilangkan kesusahan orang. Jadi memang lekan golek momong kan suka membantu. Kalau orang kesulitan kita bantu, apa ya bisa kita bantu. Itu yang ketiga. Seberapa entengan kita membantu orang lain. Lalu yang keempat, memberi kepada orang yang tidak punya. Karena kan dalam ayat Al-Quran itu jelas sekali. Orang-orang yang fi amwalihim hakun ma'lumun. Ada hak sebetulnya tertentu. Ada hak ya, lissaili wal mahrum. Bagi mereka yang meminta atau yang tidak meminta. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang lain itu yang sebetulnya kekurangan. Tapi ada yang langsung minta dibantu, tapi ada yang tidak, mungkin karena punya harga diri atau malu, dia tidak minta. Saya ingin cerita sedikit, pernah saya lagi nyapu di depan rumah, tetangga saya, tetangga sebelah, pakai sepeda butut keluar. Saya tanya, mau kemana Kang? Ajeng nempur, mau beli beras. Oke, deraken. Nah, ketika pulang itu yang saya ingin ceritakan. Saya betul-betul terkejut. Dia pulang itu bawa plastik, yang plastik bening itu. Jadi saya bisa melihat ukuran beras yang dia beli itu berapa. Kira-kira 0,5 liter, Pak. Saya itu rasanya Masya Allah. Saya punya tetangga yang tidak punya logistik. Dia nempur itu hanya 0,5 liter. Wah, saya itu. Padahal di rumah kan banyak beras, Pak. Kenapa saya tidak membagi beras saya kepada tetangga ini? Nah, karena saya tidak tahu. Nah, memang kadang-kadang harus begitu. Kita harus lebih care dengan kanan kiri, karena seringkali tetangga kita yang punya harga diri itu sebetulnya dia membutuhkan bantuan. Tapi karena tadi harga dirinya yang bagus, karena perwira, lalu tidak mau meminta. Nah, kita mestinya yang tahu bahwa dia memerlukan, itu yang kita bantu. Nah, maka yang keempat ini memberi kepada orang yang tidak punya, yang tidak mampu. Yang kelima, memuliakan tamu. Seberapa kita bisa memuliakan tamu? Sebetulnya sebagai orang timur, kita baguslah umumnya memuliakan tamu. Cuma yang masih menjadi catatan buat saya adalah memuliakan tamu ini kadang kita masih pilih-pilih. Kalau tamunya orang biasa, ya kita temui, kita sambut ala kadarnya.
Tapi kalau kemudian tamunya penting, wah kita siapkan macam-macam. Misalnya kalau ini visitasi, akreditasi gitu, wah dijamu enak, di macam-macam lah, luar biasa. Nah ini memuliakan tamu. Nah harapannya yang namanya memuliakan tamu itu jangan pilih-pilih, muliakan semuanya. Karena kadang-kadang begini, orang ketika hanya melihat dari casingnya sering keliru. Dikiranya tamunya orang biasa, ternyata ini orang penting. Padahal sudah terlanjur disikapi dengan sikap-sikap yang tidak bagus. Termasuk misalnya orang datang mau ke rumah sakit, mau periksa, siapapun, jangan hanya melihat pada penampilan. Itu tamu kita, harus kita sambut dengan yang terbaik. Karena itu tamu. Nah, Nabi itu selalu memuliakan tamunya. Karena pernah tetangga saya yang kerja di dealer mobil, dia melihat ada orang tua yang pakai kaos compang-camping, pakai sandal jepit, bawa tas kresek. Aku lihat-lihat mobil di dealer itu, terus dibilang sama penjualnya itu, apa mbah, itu mahal loh mbah, mahal lagi piro, oh, mahal lagi dite ukeh, pokoknya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak enak. Ora sing iki sing bukaan iki regane piro, lalu yang punya dealer itu menyebut harga separuh karena memandang sebelah mata. Oh ya, aku tuku siji. Lalu si mbah ini datang ke kasir, membuka tas kreseknya. Ternyata tas kresek itu isinya adalah uang cash. Rupanya bapak ini adalah petani tembakau dari Temanggung yang baru saja panen dan dia cari mobil angkutan. Dia cari mobil bukaan. Nah, karena disaksikan banyak orang, tadi dia menyatakan harganya segitu. Ya sudah, akhirnya si mbak ini malah dapat mobil dengan harga separuh. Ini karena yang punya rumah dia salah memandang tamunya. Dikiranya ini tamu biasa. Padahal ini tamu istimewa. Cuma penampilannya saja yang sangat biasa. Nah, yang keenam, membela kebenaran. Nah, Bapak Ibu harus selalu berpihak kepada kebenaran karena apalagi kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kalau itu datangnya dari Allah kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Nah, kita selalu harus membela yang benar. Nah, ada yang lebih sederhana. Kalau kita lihat hadis lain, misalnya Muslim 4266. Ini ada hadis dari sahabat Anas. Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini adalah sahabat yang pernah bersama Nabi lebih dari 10 tahun. Jadi istilahnya ngenger sama Nabi itu lebih dari 10 tahun. Ketika ditanya Nabi itu orangnya seperti apa? Dijawab, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas, wa kana azwadan nas, wa kana asya'an nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya paling baik, paling pemurah, dan paling pemberani. Jadi gampangannya ahsanan nas, azwadan nas, asya'an. Apian, lumo, kendel. Nah, akhlak pribadi sebagai karyawan AUM setidak-tidaknya kalau kita ringkas apian, lumo, dan kendel. Dan itu ciri-ciri orang yang punya kecerdasan spiritual yang tinggi. Saya pernah baca jurnal yang ditulis oleh Sue Howard ketika mencirikan indikator dari orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi itu seperti apa. More loving and compassionate. Itu kan apian, Pak. Less self-oriented dan more giving. Nggak lagi egois dan lebih banyak berbagi. Itu kan lomo. Asya'an, askendel. Courage. Ya, pemberani. Ulil haqqo walau kana murah. Kita harus berani mengatakan yang benar meskipun itu pahit. Meskipun itu beresiko. Nabi mencontohkan begitu. Tetapi intan surullah yang surkum kita yakin karena Al-Quran menjamin kalau kita menolong agama Allah, kalau kita berani dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak kalau Tuhan tidak membantu. Karena janji Allah kalau kamu menolong agama Allah,
Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan kemudian memperkokoh stand kita, memperkokoh eksistensi kita. Jadi justru malah semakin berkibar, insya Allah, karena keberanian kita untuk menyatakan kebenaran. Nah, karena itu, Bapak Ibu, setelah kita berpuasa, seharusnya kita bisa hijrah. Apa hijrahnya? Ada beberapa hal yang harus kita ajak berpindah menjadi lebih baik. Harus dimulai dari itikad. Itikad itu keyakinan. Jadi kita ajak pindah, kalau ada keyakinan yang salah, mungkin rapuh atau bahkan sesat, kepada keyakinan yang benar, kokoh, dan tidak ada lagi keraguan di dalam. Jadi kalau akidahnya kuat, itu nanti bangunan akhlaknya juga jadi lebih gampang. Karena akidah itu fondasi. Nah, setelah itu nanti knowledge, itu fikriyah, yang kita perbaiki, yang kita ajak hijrah. Itu hijrah fikriyah, pemikiran kita. Jadi perpindahan pemikiran yang menyimpang, mungkin kufur, yang tidak sehat, nah kepada pemikiran yang lebih sehat, lurus, dan islami. Nah, orang menyebut dunia ini ghazwul fikr, tempat perang pemikiran. Ya, al-haq dengan al-batil itu akan saling berperang. Maka kita harus punya pikiran yang islami. Maka kita ajak, kalau ada pikiran-pikiran nakal yang tidak sesuai dengan jiwa syariat, ya itu yang kita ganti dengan yang lebih islami. Lalu pikiran saja tidak cukup, di samping keyakinannya bagus, pikirannya bagus, kemudian ada hijrah syu'uriyah. Syu'ur itu perasaan. Jadi yang diajak hijrah itu perpindahan itu adalah juga perpindahan cita rasa, hobi, yang misalnya suka melalaikan Allah kepada cita rasa atau hobi yang selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangannya begini, kalau dihadapkan pada pilihan kuliner atau puasa, nah kalau kita sudah hijrah, ya, syuurnya, jadi hobinya, cita rasanya, aku senang puasa kok. Tapi kalau masih seperti yang dulu, kalau suruh milih puasa apa kuliner, mesti milih kuliner. Nah itu berarti syuurnya masih belum diajak hijrah. Jadi menyesuaikan selera diri itu dengan petunjuk ilahi, itu yang disebut dengan hijrah syuuriyah. Nah, lalu baru yang terakhir hijrah sulukiyah, itu yang kemudian mengejawantah dalam bentuk perilaku. Jadi tingkah lakunya atau pribadiannya dari yang buruk itu kita geser ke akhlak yang mulia, yang terpuji. Nah, maka kita yang sudah berhijrah itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang amoral atau asusila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa punya akhlak yang seperti itu, kita punya ketangguhan yang bagus. Nah, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 129 itu ada beberapa tuntunan. Pertama, apa yang bisa kita lakukan? Tilawah. Jadi kita membiasakan diri untuk banyak membaca, tetapi sambil jadi membaca secara mendalam, ya membaca Quran, membaca hadis, membaca buku, membaca fenomena, membaca pengalaman, tapi diambil maknanya. Jadi pemaknaan yang mendalam terhadap realitas itu yang akan menghadirkan kearifan spiritual. Nah, tanpa pemaknaan, pengalaman itu akan hanya dikenang seperti gambar yang tidak cukup memiliki arti. Jadi tilawah itu berbeda dengan qiraah. Kalau qiraah itu sekedar membaca, tetapi kalau tilawah itu sambil direnungkan maknanya. Yang kedua, taklim. Kalau kita sudah membaca, apalah bacaan kita, apa saja, itu kemudian inspirasi itu dibagi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan inspirasi dari bacaan kita, jangan dipakai sendiri, tapi dibagi. Jadi taklim tidak saja bermanfaat untuk orang lain, tetapi bagi yang membagikan dapat berfungsi juga sebagai proses afirmasi. Jadi afirmasi itu maksudnya adalah penetapan positif. Afirmasi dipahami sebagai penegasan atau peneguhan. Jadi bagi kita yang melakukan itu sebuah peneguhan. Misalnya kalau saya bicara soal kesabaran, itu sebetulnya proses afirmasi terhadap diri saya sendiri. Kalau kita sering ngomong soal kesabaran, berarti saya harus lebih sabar. Nah ini proses peneguhan. Nah, ketika proses berbagi inspirasi itu sering kita lakukan,
karena Bapak Ibu misalnya sering berbagi inspirasi, berarti yang bersangkutan telah melakukan penguatan terhadap internalisasi nilai-nilai luhur ke dalam dirinya. Nah, lalu kita apa? Ini kebiasaan menulis. Jadi menuliskan gagasan, pemikiran, argumen, atau perasaan hati itu kalau bisa ditulis. Ya bisa update status, bisa apa. Jangan hanya copy-paste dari tempat lain. Ya itu bagus-bagus juga. Tapi coba yang kita tulis itu hasil perenungan kita sendiri. Karena menulis merupakan proses berpikir yang paling sempurna. Menulis menuntut kita belajar mengurutkan sesuatu secara lebih terstruktur dan mengklasifikasi hal-hal yang akan ditulis secara logis. Kalau orang cerita bisa ngalor ngidul itu nggak terlalu terasa. Siksak itu nggak ketahuan. Tapi begitu menulis kok tidak sistematis, kelihatan sekali. Loh ini kok belok-belok, wah tidak logis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, alangkah indahnya jika membaca, berdiskusi, merenung, menulis, itu berada dalam satu tarikan nafas. Jadi kita membiasakan untuk membaca, berdiskusi, berbagi, merenung, menulis, itu kita jadikan kebiasaan kita. Lalu kita ambil hikmahnya. Hikmah itu artinya kebijaksanaan, kearifan. Nah, ahli hikmah adalah mereka yang selalu dapat menemukan makna terdalam dari setiap kejadian, dari setiap peristiwa. Kita bisa mengambil pelajaran. Seperti kata Sayyidina Ali, hiburlah hatimu, siramilah ia dengan percikan hikmah. Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih. Nah, ahli hikmah, ini hebatnya ahli hikmah, dia dapat mengubah lelah menjadi lilah, mentransformasikan keletihan itu menjadi pengabdian yang tulus dalam menggapai ridho ilahi. Karena memang sudah diniati. Nah, yang terakhir adalah tazkiyah. Mensucikan hati, noto hati, ngersii hati, menghilangkan penyakit hati seperti dengki, iri, sombong, dan semacamnya, kecewa. Kita ganti dengan akhlak yang mulia, selalu bersyukur, berbakti, setia, misalnya gitu, punya komitmen. Nah, kebersihan hati mempermudah masuknya cahaya ilahi ke dalam hati. Nah, dosa ibarat noda hitam yang mengotori jiwa. Cermin yang kotor sulit untuk mengaca diri. Nah, kalau orang yang hatinya bersih itu tidak dikasih tahu aja dia sudah tahu diri. Nyun pangapunten kula ingkang glentu, Pak. Tapi kalau yang hatinya kotor, itu kadang-kadang sudah diberitahu saja ngeyel. Itu bedanya orang yang hatinya bersih. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mohon untuk melihat surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau akhlak kita baik, Bapak Ibu, kita menjadi orang yang punya komitmen, peduli, dan sebagainya, hidup kita ini akan bermanfaat. Karena di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 diceritakan Allah, orang itu ada yang hidupnya seperti air yang mengalir ke lembah-lembah dan menumbuhkan macam-macam. Ada yang seperti logam yang dipanaskan dan kemudian ditempa menjadi banyak tools, ya, banyak peralatan yang sangat bermanfaat. Tapi juga ada buihnya, ada yang seperti buih. Nah, yang menarik yang saya blok warna kuning ini, Pak Mazhabatu Faid Habu Jufaan. Bapak Ibu, kalau kita hidup itu seperti buih, ayat Habu Jufaan, maka kita akan hilang seperti sampah yang tidak berguna. Wa amma ma yan faunas payam kutubil. Nah, ini yang menarik. Ayatnya jelas sekali. Wa amma ma yan faunas payam kutubil. Kalau kita punya manfaat yang jelas bagi orang lain, ini yang dalam bahasa Jawa sering disebut migunani, itu merapeng lian, payam kutubil, maka kamu akan tetap eksis. Maka kita akan tetap eksis kapanpun, dimanapun. Mau punya SK atau tidak punya SK, tapi kalau kita mampu untuk memberikan manfaat bagi kemanusiaan, pasti kita akan eksis, kita akan sukses. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita setelah Syawal ini akhlak kita menjadi semakin baik dan kita bisa berbagi lebih banyak kepada manusia. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah menyimak bersama tausiah dari Ustadz Dr. Khairuddin Basori, dan banyak hal yang kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan. Salah satu poin pentingnya adalah momentum bulan Syawal ini 1443 Hijriah ini momentum untuk melakukan hijrah sulukiyah. Saya kira ini momentum yang sangat mulia untuk menjadikan diri kita, perilaku kita itu pindah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Nah, tadi beliau juga menyampaikan ada 6 poin saya kira yang bisa menjadi sifat yang mesti kita teladani dari Nabi Rasulullah Muhammad ya. Menyambung silaturahim, jujur kata-katanya, menghilangkan kesusahan, memberi kepada orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan juga membela kepada kebenaran. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kami persilakan yang akan bertanya kepada beliau, nanti kita akan sampaikan dan insya Allah Ustadz Khairuddin Basori akan menjawab. Ini sudah ada satu pertanyaan Ustadz, terkait dengan bagaimana kemudian menempatkan posisi ya, menempatkan posisi tamu. Tadi tidak boleh membedakan posisi gitu ya. Nah ini kalau kemudian membedakan memilah antara tamu VIP, tamu umum, tamu ekonomi. Nah, dalam konteks yang demikian seperti apa, Ustadz? Ya, itu tentu karena pertimbangan protokoler kan, bahwa ada tamu-tamu penting yang harus disiapkan tempat duduknya misalnya, apalagi kadang-kadang kalau protokoler di tempat yang lebih formal itu bahkan dikasih nama nanti didudukkan di situ. Tapi yang penting begini, ya bisa saja tidak apa-apa, itu kan soal tradisi ya, kita mencoba memilah supaya tamu-tamu penting ini tidak kehabisan kursi. Tetapi yang penting jangan perlakukan yang tamu biasa itu kemudian menjadi sangat jauh dari yang di VIP. Kan kadang-kadang ini sudah duduknya berbeda, nanti hidangannya berbeda, dan perlakuannya juga berbeda. Nah, itu yang tidak bisa kita membeda-bedakan seperti itu. Saya kira. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang masih ingin disampaikan? Selain boleh di chat Zoom, pertanyaannya juga boleh di raise hand ya. Teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada beliau. Kami persilahkan kalau masih ada yang akan bertanya. Bisa juga raise hand, nanti dibuka speakernya untuk bertanya kepada beliau. Baik, saya kira teman-teman sudah sangat paham Ustadz. Jadi PR besarnya adalah mengimplementasikan hijrah tadi agar kita menjadi orang-orang yang berada pada posisi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sehingga momentum bulan Syawal ini menjadikan pribadi kita lebih baik lagi ke depan. Ustadz Dr. Khairuddin Basori, kami haturkan terima kasih atas sedianya bersama dengan kita berbagi ilmu pada hari ini. Dan kita akan bertemu lagi bersama dengan beliau di lain kesempatan dengan tema dan juga waktu yang sama di hari Jumat. Terima kasih dan marilah kita akhiri bersama pengajian pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.